Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Siap. So, juga sebagai ibu sehingga kita ada sedikit seperti kita, ketua kita dan juga kepada teman-teman. Ya, juga pada kesempatan kali ini kita coba kelompok tiga. Masuk terkait isi bagi kehidupan berkelanjutan di Indonesia. Sebelumnya, saya menunjukkan terlebih dahulu. Baik, next. Ya, ada saya sendiri yang diangkat dengan ini 2305 lima ikut terus 29 sekarang ketua kelompok. Dan saya Erna Palupi dengan NIM 23051530002. Saya Hafiz Khairi dengan NIM 23051 53339. Saya Nuraini Ganes Mutiari dengan NIM 2305153.003. Saya Zahra Ramadhani Sutrisno dengan NIM 230515300110. Saya Bagas Kaburianto dengan NIM 23051530001. Saya Ihwatina Almunaurtul Janah dengan NIM 230515316. Saya Dimas Wayoka dengan NIM 23051530006. Saya Nasron Seka Aryo Putra dengan NIM 230515327. Ya, baik. Langsung saja pada hakikat konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi istilah secara umum yang berarti undang-undang dasar atau dasar hukum. Pengertian secara luas. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara meningkat mengenai tata cara suatu pemerintah dan diselenggarakan dengan dalam suatu negara atau masyarakat. Pengertian secara sempitnya yaitu konstitusi hanya diartikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis saja. Baik, kemudian hakikat konstitusi. Hakikat dari suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu yang pertama, pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi, kemudian yang kedua, pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Lanjut pada proses perubahan konstitusi amandemen, yaitu sejak reformasi bergulir terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu perubahan pertama 19 Oktober 1999. Lalu perubahan kedua 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga perubahan 39 November 2001. Perubahan keempat 10 Agustus 2002. Dalam 4 kali perubahan tersebut, materi Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Lalu lanjut ke sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. Yang pertama, sumber awal hukum dasar. Sebelum Indonesia merdeka ini dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, hukum dasar negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Staatsregeling ini yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selama periode penjajahan, para pemimpin nasionalis Indonesia mulai merumuskan visi mereka tentang masa depan Indonesia yang merdeka, termasuk konstitusi yang akan memandu negara yang baru lahir. Lalu yang kedua, proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Deklarasi ini menciptakan dasar bagi pembentukan konstitusi baru. Lalu yang ketiga, masuk ke PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI dibentuk dan diberi tugas untuk menyusun konstitusi interim. PPKI kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi dasar bagi konstitusi interim.
Lalu yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang dianggap sebagai konstitusi interim Indonesia. UUD 45 ini menggambarkan struktur pemerintahan sementara dan nilai-nilai dasar negara. Dan dokumen ini juga telah mengalami beberapa amandemen sejak itu, tetapi tetap menjadi dasar konstitusi Indonesia hingga saat ini. Baik, selanjutnya kami akan membahas urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara. Next. Urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara disebutkan dalam hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Action, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Inilah yang menjadi alasan adanya urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara. Next. Untuk memahami konstitusi itu sendiri, kita perlu memahami fungsi konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi dibutuhkan sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa. Yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan. Yang keempat, memberi suatu rangka dasar hukum. Yang kelima, dijadikan landasan penyelenggaraan negara. Yang keenam, menjamin hak-hak asasi warga negara. Dan konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Selanjutnya, yaitu dampak atau pengaruh dari urgensi konstitusi bagi kehidupan di negara Indonesia. Dapat disimpulkan dari pernyataan urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara bahwa konstitusi bagi negara sangatlah penting. Maka dampak akan terjadi dari urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama, yaitu Indonesia akan bersatu. Karena terdapatnya aturan yang mengatur keseluruhan mulai dari pemerintah hingga ke masyarakat. Yang kedua, pemerintah yang adil. Konstitusi merupakan kumpulan peraturan yang mengatur atau memerintah dalam suatu pemerintahan. Sehingga pemerintah dalam bertindak tidak bisa berbuat semena-mena atau tidak adil pada masyarakat. Untuk yang ketiga, yaitu kehidupan masyarakat yang damai dan terjamin hak asasi manusianya. Konstitusi juga dapat diartikan sebuah produk untuk menguji undang-undang. Maka dari itu konstitusi mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan hak asasi manusia yang terjamin untuk seluruh lapisan masyarakat. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dibahas dalam sidang kedua Badan Penyeleksi Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dengan Undang-Undang 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, sehari setelah kemerdekaan, yaitu pada 18 Agustus 1945. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 dikutip dari buku Pendidikan Kemerdekaan oleh Ani Sri Rahayu. Ada 4 sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 itu yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu bersifat tertulis dan memiliki rumus yang jelas, bersifat singkat dan supel, dan berisi norma-norma. UUD 1945 sebagai konstitusi politik. Nah, dengan melihat UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi politik, terdapat 4 hal yang ditemukan, antara lain yang pertama, UUD NRI tahun 1945 adalah hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. UUD NRI tahun 1945 berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. UUD NRI tahun 1945 mengandung suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketentangan bangsa hendak dipimpin. Dan UUD NRI tahun 1945 melalui perubahan penyesuaian merupakan tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang kedua, sebagai konstitusi ekonomi. Kebijakan ekonomi tertinggi suatu negara yang tertuang dalam bentuk konstitusi disebut konstitusi ekonomi.
Istilah konstitusi ekonomi di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1990-an oleh Gindi Asyadiki dalam disertai di Universitas Negeri Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2010, Profesor Jimli membenarkan konstitusi ekonomi lebih mendalam dalam sebuah buku berjudul Konstitusi Ekonomi. Konstitusi ekonomi harus menjadi prinsip-prinsip dasar membentuk suatu kebijakan ekonomi. Tujuannya agar setiap kebijakan ekonomi mendorong pada tercapainya tujuan ekonomi yang tertera dalam konstitusi ekonomi. Yang terakhir ada UUD 1945 sebagai konstitusi sosial. Negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai negara liberal, melainkan sebagai negara kesejahteraan, negara sosial. Dan memikirkan para pendiri bangsa, founding the fathers, kesejahteraan dimaksud adalah suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Next. Kemudian proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen Undang-Undang Dasar yang artinya perubahan Undang-Undang Dasar. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian, yaitu A. Amandemen konstitusi. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli, sedangkan konstitusi yang asli tetap berlaku. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan dan kenegaraan yang demokratis. Yang kedua adalah pembaruan konstitusi. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, naskah Undang-Undang Dasar 1945 kita terdiri atas 1. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, 2. Naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, 3. Naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, 4. Naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 5. Naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut tertuang dalam putusan MPR tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Putusan MPR tersebut tidak menggunakan nomor putusan majelis. Hal ini berbeda dengan putusan majelis lainnya, yaitu ketetapan majelis dan putusan majelis yang menggunakan nomor keputusan majelis. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami adalah Konstitusi Indonesia adalah landasan yang kuat untuk mencapai masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis. Oleh karena itu, pemahaman dan penghargaan terhadap hakikat konstitusi merupakan kunci dalam memastikan Indonesia terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Next. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Atas perhatiannya kami sangat terima kasih kepada teman yang akan diskusi tentang informasi yang ini. Maka dari itu, saya sudah oleh kelompok yang akan melakukan diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.